Shalom. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, saya percaya hari ini semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan sukacita. Amin. Karena dalam Tuhan kita penuh dengan sukacita. Haleluya, amin. Hari ini saya undang Bapak Ibu jemaat Tuhan di tempat ini. Kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Kita mau merenungkan kebaikan Tuhan. Kita mau mengucap syukur untuk setiap kebaikan yang boleh kita terima, setiap berkat penyertaan Tuhan yang selalu sempurna dalam hidup kita. Mari kita mau mengucap syukur sama Tuhan pagi hari ini. Kita persiapkan hati kita. Kita memberikan penyembahan kita yang terbaik untuk Tuhan, pujian kita yang terbaik untuk Tuhan kita. Mari kita persiapkan hati kita. Kita tunduk kepala dan kita mau berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kesempatan yang boleh Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Kalau hari ini Tuhan kami boleh ada di tempat ini Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, kami percaya semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena perkenanan-Mu Tuhan, kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Oleh karena itu kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau mengangkat suara kami, mengangkat pujian penyembahan kami Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan, Kau melawat setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan. Kau yang menjamah setiap kami Tuhan Yesus. Kau mengurapi setiap kami Tuhan dengan curahan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Karena itu yang kami rindukan Tuhan, itu yang kami butuhkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Kau beracara Tuhan di tempat ini Tuhan. Kau yang pimpin Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya Tuhan. Dan kami mau serahkan semuanya Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari persiapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Karena Dia Allah yang setia dalam segala keadaan. Apapun yang kita boleh alami, kita harus percaya Dia Allah yang setia, Dia Allah yang selalu menolong, Dia Allah yang selalu memberikan kita kemenangan. Oleh karena itu, ayo mari hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, mari kita mau mengucap syukur sambil merenungkan kebaikan Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus. Mari dengan rasa ucapan syukur katakan, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Mari dengan iman kita katakan, Kaulah harapan, Kaulah harapanku, hidupku di dalam-Mu Tuhan, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan.
Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Karena Dialah Allah yang setia, Dialah Bapa kita yang mulia. Oh, Jesus. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Kau Allah kami yang setia. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku Tuhan, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur pada. Dengan apa kan kami balas? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan? Oh, biar segenap hati kami menyembah-Mu. Menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Oh, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada. Dengan apa kan kami balas? Mari saya undang Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri bersama. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada. Mari dengan ucapan syukur katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan? Biar segenap hati kami menyembah-Mu. Segenap hatiku menyembah
Yesus, buat kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Anugerah-Mu, berkat-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Oh, Jesus, Jesus, haleluya. Kami bersyukur, haleluya. Mari angkat suaramu jemaat Tuhan. Mari sembah Dia lebih lagi, sembah Dia lebih dahsyat lagi. Angkat suaramu lebih tinggi lagi. Oh, sekiara labara labara labara, sekiara labara 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 labara, sekiara labara 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 labara. Haleluya. Yes, sembah Dia, sembah Dia. Puji Dia. Sekiara labara 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 labara, sekiara labara 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 labara. Haleluya. Yes. Mari sambil merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau angkat suara kita tinggi-tinggi. Kita mau sembah Dia lebih dahsyat lagi. Karena Dia yang layak kita sembah. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Labara 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 labara. Sekiara labara 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 labara. Sekiara labara 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 labara. Sekiara labara 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 labara. Hanya Kau layak kami sembah Tuhan. Hanya Kau yang layak kami tinggikan. Kau Allah kami yang setia, Bapa kami yang baik, sahabat kami. Oh, sekiara labara 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 labara. Jesus, Jesus, haleluya. Jesus, Jesus, Jesus. Yes, Yesus Tuhan. Oh, Jesus, Jesus. Yesus Tuhan. Oh, yes, yes, yes. Yesus Tuhan. Oh, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pengalaman demi pengalaman bersama dengan Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Oh, sekiara labara 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 labara. Sekiara labara 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 labara. Jesus, Jesus. Oh, tiada henti-hentinya kami bersyukur Tuhan. Sungguh Engkau baik Tuhan, sungguh Engkau baik Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami nggak tahu dengan apa kami bisa balas kebaikan-Mu Tuhan. Kami nggak tahu Tuhan dengan apa kami bisa balas Tuhan. Selain puji dan sembah kami mau berikan hanya untuk Engkau Tuhan. Selain hidup kami Tuhan kami mau persembahkan untuk Engkau Tuhan. Jadi kesukaan-Mu Tuhan. Jadi kesukaan-Mu Tuhan Yesus. Oh, sekiara labara labara labara. Dan kami mau terus menyembah Engkau, memuji Engkau Tuhan. Kami mau terus angkat suara kami Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mau terus menyenangkan-Mu Tuhan seumur hidup kami Tuhan Yesus. Kami mau terus menyenangkan-Mu Tuhan. Oh, sekiara labara labara labara. Oh, Jesus. Dan seumur hidup kami Tuhan, kami mau bernyanyi, kami mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise.
praise the name. Come on. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, oh praise the name. Come on. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise, come on. Woo! Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Mari jemaat Tuhan katakan, come on. Oh, praise. Let's praise His name. Come on. Forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Mari lebih tinggi lagi. Katakan, oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Haleluya. Haleluya. Mari tetap dalam hadirat Tuhan. Haleluya Tuhan. Bapa, kami tahu Tuhan, rencana-Mu Tuhan yang sempurna dalam hidup kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami mau terus mengandalkan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami mau serahkan hidup kami Tuhan. Biar Kau sendiri Tuhan yang pakai hidup kami Tuhan. Kau yang tuntun setiap kami sehingga kami boleh terus berjalan Tuhan dalam rencana-Mu Bapa. Dan biarlah Tuhan melalui rencana-rencana-Mu, melalui pengalaman-pengalaman kami bersama dengan Kau Tuhan, kami rindu Tuhan, hidup kami Tuhan menjadi berkat untuk banyak orang, menjadi saksi-Mu Tuhan Yesus, sehingga menjadi bukti kebesaran-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, biarlah Kau terus pakai hidup kami untuk menggenapi firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami sudah berdoa. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku.
Tuhan Kau sempurna. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai siang langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku Tuhan, hidupku. Masih undang kita bangkit berdiri bersama. Dia tanda mujizat sertai setiap langkah-langkah kita, sertai siang langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman. Silakan kepada hamba-Nya David. Tanda mujizat sertai siang langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai Haleluya. langkahku. Oh, yang selalu bersama dengan kami. Bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku Tuhan, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Ya Tuhan, kami yakin Tuhan, jika Engkau bersama-sama dengan kami ya Bapa, kami siap menjadi bukti kebesaran-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang akan bawakan firman-Mu Tuhan. Kau juga berkati setiap kami yang mendengarkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari yang siap sama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara boleh kembali duduk. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Oh haleluya. Itu yang suara paling kencang itu sepertinya yang paling sebelah kanan paling belakang ya. Aduh ini. Haleluya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara sekalian? Bersama Tuhan luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pernah nggak sih kita merasa ya, kita tuh jadi orang yang paling sial? Mungkin nggak pernah ya, tapi saya pernah. Jadi waktu masih dari kecil ya, bahkan ya dari kecil Bapak Ibu Saudara, saya itu nggak pernah yang namanya juara satu dalam hal apapun. Nggak pernah juara dalam hal apapun. Ya kayaknya nggak pernah. Semenjak kamu jadi istriku pernah nggak? Kayaknya nggak pernah ya. Jadi yang nomor satu nggak pernah. Sebelum saya menjadi suami Siska, saya pun juga saya pikir-pikir, saya tuh nggak pernah jadi juara satu. Lomba apa? Boleh disebutin salah satu 17-an gitu ya. Yang paling simpel lah, lari, ambil bendera, masukin ke botol. Saya tuh larinya nggak cepet-cepet banget tuh. Itu saya nggak pernah menang. Justru adik saya itu yang juara. Adik saya yang pertama ya, itu selalu juara. Jadi lari cepet banget. Saya tuh nggak pernah menang. Terus lomba apa lagi? Lomba makan kerupuk. Nah itu apa lagi? Saya makan kerupuk, gigi saya berdarah. Jadi itu saya nggak pernah menang lomba apapun. Sampai suatu saat Bapak Saudara ya. Jadi ini waktu saya gerak-gerak mungkin umur SD gitu, mungkin awal-awal SD ya. Awal-awal SD saya pergi ke sebuah mall. Nah, pergi ke sebuah mall, dulu namanya Lipo Karawaci. Jadi ke sebuah mall tersebut, ini sebelum mallnya tuh terbakar. Waktu itu kan pernah ya, Lipo Karawaci terbakar ya. Jadi sebelum mallnya terbakar. Nah di sana kebetulan tuh ada acara. Cuman saya lupa acaranya itu apa ya. Detailnya tuh saya lupa. Ternyata di sana tuh ada lomba Bapak Ibu Saudara. Nah, ada lomba. Lombanya tuh simpel. Lomba anak kecil Bapak Ibu Saudara boleh sebutin apa gitu yang simpel. Mewarnai pidato. Gak mungkin sama pidato. Mewarnai gitu ya. Enggak, ini lebih simpel dari itu. Yang biasa dilakukan. Setiap hari dilombain. Lomba makan kurang tepat, setiap hari dilakukan. Hampir kayak makan, setiap hari dilakukan. Mungkin sehari bisa 2-3 kali. Kalau kita kotor mungkin bisa 4 kali. Lomba cuci tangan. Nantiin juaranya gimana sih? Lomba pakai baju. Simple ya. Setiap hari kita lakukan. Setiap hari saya lakukan. Karena SD mah kita udah pakai baju sendiri kan. Nah jadi kita lomba tuh. Ini belum tahu nih pesertanya ada berapa. Tapi saya dan adik saya diyakinkan pada waktu itu sama orang tua saya ya. Yaudah ikut aja gitu. Ikut. Baiklah kita daftar tuh. Berdua daftar. Terus udah daftar. Orangnya berapa ya? Kan kita belum tahu nih pesertanya ada berapa. Ternyata pesertanya berapa? Tambah 1. 3. Jadi 3 nih, pesertanya ada 3. Terus saya pikir dalam hati ya, masa iya sih gue udah bertiga aja tetap kalah gitu ya. Terus akhirnya kita moment of truth-nya tuh lomba tuh pada akhirnya. Saya inget banget tuh ya, pembawa acaranya itu kayak badut lah. Jadi dia tuh pakai make up atau riasan badut gitu ya. Menyebalkan sih kalau menurut saya. Jadi siap ya, dihitung tuh. Jadi caranya kan ini ada baju yang lagi kelipat ya. Jadi di depan masing-masing kita ada baju 1, 2, 3. Jadi kita pakai 1 baju, masing-masing 1. Warna putih saya ingat banget. Karena itu pengalamannya tidak terlupakan tentunya. 1, 2, 3. Saya tuh di sebelah paling kanan kalau saya nggak salah. 1, 2, 3. Kita lomba tuh cepet-cepetan pakai baju.
Jadi baju yang dilipat harus masuk ke dalam badan. 1, 2, 3. Wah itu mah saya nggak nengok kiri, apalagi nengok kanan kan nggak ada orang ya. Langsung ambil baju, langsung saya buru-buru masukin. Ini saya pikir saya yang paling cepat. Udahlah nggak mungkin lah. Ini maksudnya saya paling cepat lah. Nggak mungkin ada yang lebih cepat dari saya pakai baju. Di antara 2 orang itu. Ternyata Bapak Ibu tahu saya juara berapa? Juara 3. Juara 3 pun ya, ini si MC badutnya ini ya sampai, ini saya tuh masih kecil ya. Mental kan juga belum terbentuk dengan baik ya. Waktu itu masih SD, saya ingat banget SD di awal. Semuanya udah selesai, adik saya juara 1. Adik saya juara 1, terus ada orang yang gak saya kenal tuh juara 2. Terus saya disamper sama tuh badut. Kamu ya, bajunya ini belum rapi. Diturun-turunin kayak gitu, ya ampun udah juara 3. Terus kena mental pula gitu ya. Tapi itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Jadi saya tuh gak pernah menang. Tapi saya ingat banget pada waktu itu saya itu juara 3 kan ada 3 juara. Itu 3-3 dapat piala. Saya ingat banget ketika saya pegang piala ya. Terus saya tuh sumringah. Jadi kayak senyum-senyum sendiri. Saya ingat banget karena kalau kita tahu ya piala itu kan bisa mantul ya. Memantulkan, mencerminkan kan. Saya ketawa-ketawa sendiri. Tapi saya ingat banget saya ketawa-ketawa sendiri. Itu kayaknya pengalaman yang paling menyenangkan pada waktu itu ya, sekaligus membreakdown mental saya. Jadi meskipun udah 3 tetapi saya tetap kalah. Jadi saya pikir tuh saya tuh main atau lomba atau apapun gitu ya, gak pernah jadi juara 1. Pernah gak sih ngerasain kayak gitu? Itu mungkin bukan bidang kita, oke lah. Saya punya bidang yang lumayan saya bisa dan saya pede. Saya jago banget main PS ya, main bola, main FIFA. Itu saya jago banget. Bapak Ibu Saudara di sini main sama saya, pasti gak ada yang menang lawan saya. Saya yakin banget. Pada waktu itu ada perlombaan nih. Saya kalah. Event 3 besar pun enggak. Oke lah, kita berlatih terus gitu ya. Enggak berlatih, saya main-main biasa aja, enggak berlatih sih. Sampai akhirnya saya punya teman yang juara 1 nih main PS itu ya, main bola itu. Juara 1 se-Tangerang. Kita main bareng di rumah saya tuh menang lawan dia. Berarti ini secara nggak langsung saya ini juara 1 ya, se-Tangerang nih. Secara nggak langsung, karena saya ngalahin tuh yang juara 1. Terus akhirnya di kantor saya yang sekarang, itu ada perlombaan. Perlombaan bola itu, game bola itu. Saya ikutan, meskipun saya panitia tapi saya ikutan. Karena saya yakin nggak ada yang bisa ngalahin saya. Waktu sparring main biasa gitu ya, belum bertanding, itu nggak ada yang bisa ngalahin saya Bapak Saudara. Saya tuh bisa menang 3-0, 8-0, 7-0. Saya yakin banget saya bisa menang. Bukannya sombong ya, tapi ini berbicara fakta, berbicara logika, ya kan. Akhirnya saya main, mulai dari penyisihan, menang terus, menangnya juga jauh-jauh terus. 3-0, 4-0, 5-1. Aman lah buat saya. Terus akhirnya tiba saatnya di perempat final tuh. Ini memperebutkan untuk semifinal, memperebutkan untuk semifinal. Saya bertanding sama orang ya yang waktu sparring saya kalahin 7-0. Saya kalahin berapa Bapak Saudara? 7-0. Tahu nggak waktu main babak pertama saya kalah 3-0. Babak pertama saya kalah 3-0. Babak kedua saya comeback 3-3. Oh ini masih ada menang ini mah. Gak tahu ya, menit-menit akhir saya kejebolan. Jadi 4-3 saya kalah. Even di tempat saya bisa, di tempat saya jago, saya gak juara. Even gak masuk 4 besar Bapak Saudara. Saya ngerasa ini ada apa ya dengan saya. Kok saya gak pernah juara sih. Bukannya sombong ya, sombong mah enggak gitu loh. Tapi kita berbicara fakta kan. Ya udahlah, tapi ya udahlah. Itu kekalahan yang menurut saya paling menyakitkan karena saya tahu saya jago banget di situ tapi didn't work buat saya gitu. Sungguh menyebalkan. Kita sekarang hidup ya di mana segala sesuatu itu dikompetisikan. Segala sesuatu tuh diperlukan juaranya. Diperlukan siapa yang paling hebat, siapa yang paling jago. Bener ya? Semuanya tuh kita
Di kehidupan kita pasti kayak gitu. Jangankan dibuat sama manusia ya, di awal pun sebelum kita dilahirkan, pada waktu sperma samperin indung telur, itu kan juga berlomba kan, dari jutaan sperma, kita ini yang terbaik, bener gak? Dari awal tuh kita udah berkompetisi, lahir, jadi baby, masuk dunia sekolah. Saya nggak tahu sekarang ya, tapi pada waktu saya sekolah itu kan masih ada sistem ranking ya. Ranking 1, ranking 2, ranking 3. Saya nggak pernah loh masuk ranking. Saya nggak pernah. Cuman itu terjadi ya, maksudnya kita tuh selalu diperhadapkan dengan kompetisi. Kita selalu diperhadapkan dengan siapa yang paling hebat, siapa yang paling jago. SMP, SMA sama, kita sekolah juga dihadapkan dengan kompetisi. Sampai kita bekerja, itu juga kan. Kita diperhadapkan dengan siapa nih yang paling hebat jualannya. Siapa yang paling bagus dalam menyusun arsip atau segala macam gitu ya. Jadi segala sesuatu dalam hidup kita itu pasti diperlombakan. Cari siapa yang paling jago. Bahkan kemarin saya ingat banget Pastor Nathan ada ngepost Instagram gitu di feed-nya. Jarang-jarang nih Konatan ngepost sesuatu yang di luar keluarga. Biasanya kan kehidupan Konatan dan keluarga. Ini Pastor Nathan ngepost soal siapa negara yang paling kaya. Ya. Negara aja juga dikompetisikan gitu ya. Siapa negara yang paling kaya. Mending negara doang yang paling kaya. Negara yang paling miskin juga diperlihatkan siapa. Jadi kayak semuanya tuh pengen tahu gitu. Siapa sih yang paling kaya, siapa sih yang paling miskin, siapa sih yang paling pinter. Semuanya. Sampai bahkan ya kita tidak sadari gitu ya. Sadar atau tidak kita sadari. Kita itu jadi terobsesi untuk menjadi yang terbaik. Kita tuh jadi pengen menjadi yang terbaik. Menjadi yang terbaik, oke. Sesuatu yang baik. Saya pun mau menjadi yang terbaik. Saya pun mau menjadi juara. Kalau saya nggak mau kan saya nggak ikut tuh lomba yang pakai baju sendiri itu ya. Anyway kita punya champion juga di sini Dita ya. Siapapun mau jadi juara. Termasuk saya. Tapi terkadang obsesi kita sebagai manusia untuk kita menjadi juara itu seringkali menggunakan cara-cara yang instan untuk mencapai tujuan tersebut. Orang mau jadi yang paling kaya, mau jadi yang paling sukses. Sekarang banyak brother dan sister, bapak saudara yang korupsi. Bukan cuma orang-orang tua doang loh sekarang yang korupsi. Anak-anak muda yang punya idealisme yang tinggi juga melakukan itu. Kenapa? Karena mereka ingin mencapai sesuatu, terobsesi dengan segala sesuatunya untuk menjadi yang paling hebat. Untuk menjadi yang paling pintar. Berapa banyak kita yang pernah nyontek di sekolah? Pengen apa sih? Nyontek itu biar apa sih? Biar jadi juara kan, nanti masuk lagi ke SMA dapat name-nya bagus atau IP-nya bagus. Ingin mencapai sesuatu kan yang tinggi. Jadi kita menghalalkan segala cara untuk mencapai yang paling itu. Bahkan yang paling miris Bapak Saudara. Tahu? Gak hanya terobsesi untuk menjadi yang paling hebat. Tetapi terobsesi untuk terlihat paling hebat. Terlihat ya. Berapa banyak sosial media saat ini yang mungkin punya motivasi. Gue biar kelihatan kaya nih. Gue share ini gue biar kelihatan up to date nih, gue share inilah. Motivasinya mungkin ingin dapat pengakuan bahwa ini loh gue orang yang kaya. Ini loh gue orang yang pinter. Ini loh gue ternyata punya prestasi. Tapi hanya terlihat ya. Hanya ingin dapat pengakuan. Banyak sekali. Sehingga kita menghalalkan segala cara Bapak Ibu Saudara. Sampailah di mana dalam hal kita bersaksi, menginjil, atau memberitakan tentang Tuhan Yesus, kita jadi punya pikiran yang salah. Kita punya mindset yang salah. Oh iya,
Mas David mah bisa lah menginjil. Karena Mas David mah jago ngomong. Oh iya, Mas David mah bisa lah menginjil di kantornya. Karena udah lama di kantornya. Udah hebat di kantornya. Jadi bisa bersaksi. Oh iyalah Pastor Nathan bisa lah bersaksi, orang dia pendeta. Terus dapat banyak tugas juga. Dari BPD, dari pusat dan segala macam, dari GBI. Pasti bisa lah. Jadi kita menentukan standar, kalau kita mau bersaksi, kalau kita mau mengenalkan Tuhan, menceritakan Tuhan dalam hidup kita harus hebat dulu. Iya apa enggak? Iya. Itu yang membuat kita susah dalam bersaksi. Kalau pendeta khotbah tentang amanat agung, aduh itu mah bukan buat gue lah. Gue mah gak bisa apa-apa. Kan disuruh jadi terang dan garam. Ya gue mah jangankan jadi terang ya. Jadi ngerasa dirinya gak bisa. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, itu pola pikir yang salah. Jangan ingin menjadi yang terbaik. Menjadi yang terbaik is okay, bagus sekali. Dan saya harap kita semua juga menjadi yang terbaik dalam bidang kita masing-masing. Tetapi yang mau saya tekankan di sini adalah lakukanlah yang terbaik dari versi kita sendiri yang bisa kita lakukan. Mau hasilnya seperti apa? Ya udah. Karena Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu mengutus ya, bukan hanya untuk orang-orang yang terbaik. Ya enggak? Di amanat agung pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, itu tuh bukan ada mungkin orang-orang terbaik ya, tapi enggak semuanya mungkin yang terbaik. Ya contohlah murid-murid Tuhan Yesus, tanda kutip ya, hanya nelayan. Amanat agung diperuntukkan untuk kita semua yang terpanggil, yang benar-benar mau. Amin. Faktanya di Alkitab, Allah mengutus orang-orang yang terlihat tidak sempurna. Sebutin deh dari perjanjian lama. Kita bisa sebutin tanda kutip ya, kekurangannya mereka. Musa. Musa keren banget itu. Satu orang yang memimpin bangsa Israel. Bangsa Israelnya mending yang tunduk-tunduk aja ya. Patuh-patuh aja. Enggak. Tahu enggak Musa itu ternyata orang yang gagap. Dia berapa kali bilang sama Allah ya pada waktu itu. Aduh ini kan gue nih susah ngomong. Mana bisa sih jadi pemimpin itu yang gagap. Yang gak bisa ngomong, yang getar kalau ngomong depan banyak orang. Nanti gue siapa yang dengerin? Musa. Tapi Tuhan pakai? Tuhan pakai kan. Karena Musa mau. Daud itu ya menurut hitungan manusia nih. Pada waktu dia diperhadapkan, bahkan orang tuanya sendiri ya. Pada waktu Nabi Samuel mau mengurapi seorang raja yang disuruh oleh Allah gitu ya. Dari keluarga Isai. Terus diperhadapkanlah semua kakak-kakaknya nih. Karena menurut bapaknya Daud, ini nih yang cocok jadi raja. Karena perawakannya bagus-bagus nih. Bodinya bagus-bagus nih, six pack semua. Udah terlatih di medan perang. Dia kasih tuh anak-anaknya yang lebih tua. Yang kakak-kakaknya Daud, dikasih. Daud tuh gak masuk hitungan loh. Karena apa? Karena pada waktu itu badannya mungkin lebih kurus dibandingin kakak-kakaknya. Terus kerjaannya cuman jadi gembala domba. Ngejagain kambing domba bapaknya. Enggak masuk hitungan. Tapi Tuhan pakai gak? Tuhan pakai. Jadi raja yang masyhur. Sampai sekarang namanya diakui. Enggak cuma di kalangan kita orang-orang Kristen. Tapi seluruh dunia. Nah kita mau belajar nih. Dari sebuah kisah. 5 roti dan 2 ikan. Jadi pada waktu itu saya kasih background ceritanya sedikit Bapak Saudara. Orang banyak pada waktu itu mengikut Yesus. Tuhan Yesus membuat mujizat. Tuhan Yesus berkhotbah. Sehingga gak berasa nih orang-orang nih pada ngikutin Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan kalau khotbah itu kan
eh, maksudnya dia khotbah, terus habis itu dia berjalan lagi gitu ya, melangkah lagi. Jadi memasukin daerah demi daerah tuh akhirnya banyak orang yang ikut. Satu daerah terus masuk ke daerah yang B, terus masuk ke daerah yang C. Jadi A, B ini pada ngikut semua gitu. Nggak kerasa sampai 5.000 orang yang laki-laki aja. Jadi pada waktu itu tuh kalau dalam pada masa itu ya, jadi orang itu dihitung berdasarkan jumlah laki-laki dewasa. Jadi 5.000 orang itu adalah 5.000 orang dewasa. Kalau dia bawa anak, taruhlah dia bawa istri 1 gitu ya, berarti kali 2, ya mungkin 10.000 orang. Jadi ketika mendengarkan khotbahnya Tuhan pada waktu itu, Tuhan Yesus bilang, ini kayaknya pada lapar nih, pada capek. Ada gak sih kita makanan gitu ya? 5.000 orang tuh muridnya mungkin ada yang bilang, Tuhan mendingan disuruh pulang aja. Tapi kan namanya Tuhan Yesus ya, rasa kasihnya itu tinggi sekali. Kamu disuruh pulang, udah tahu lagi capek, suruh jalan balik, kasihan belum tentu juga mereka dapat makanan. Terus ada lagi muridnya yang nyeletuk, Tuhan mah kayak gak tahu aja. Ini ya bahkan 200 dinar aja nih kita beli makanan, ini gak cukup. Bayangin Bapak Ibu Saudara 200 dinar ya. 1 dinar itu kan upah 1 hari kerja ya pada waktu itu ya. Berarti 200 dinar itu 200 hari. 6 bulanan ya, 6-7 bulanan ya. 6-7 bulanan kita kerja gitu. Bayangin, 7 bulan gaji kita pun gak cukup tuh buat kasih makan 5.000 orang. 7 bulan gaji kita. Wow, luar biasa ya. Terus sampai pada akhirnya adalah ayat ini gitu ya. Yohanes 6 ayat 9 saya bacakan ya buat kita semua. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kita fokus di ayat ini Bapak Saudara. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Saya mau kasih kita fakta bahwa pada saat itu ada seorang anak yang punya 5 roti jelai dan 2 ikan. Yang pertama adalah seorang anak. Ya. Seorang anak itu identik dengan apa sih Bapak Ibu Saudara? Ini fakta ya. Dia tuh kalangan minoritas. Tidak dianggap. Dianggap tidak berdampak, nggak punya sesuatu. Nah, ini fakta nih. Kemarin Ko Riki sebulan yang lalu juga sempat ngomongin, kenapa sih kita nggak mau bersaksi? Karena mungkin kita disepelekan seperti itu ya, kok ya. Ya kita belajar nih. Ini fakta loh. Pada waktu itu ada seorang anak nih. Murid-muridnya pada waktu itu suruh cari makanan. Ayo cari makanan. Tapi yang kebayang di otak saya, Bapak Saudara, anak kecil ini pasti nanti dulu nih, paling belakangan dulu dicariinnya. Sampai udah ada titik akhir, ya udahlah. Akhirnya si Andreas ya, itu bilang sama Tuhan Yesus, ini ada nih anak kecil bawa 5 roti dan 2 ikan. Tapi apa sih artinya ini? Jadi dianggap sepele, dianggap minoritas, dianggap gak penting. Sama ya kayak kita ya. Ini sih bukan kita merasa ya, tapi faktanya dari setiap kita yang hadir di sini, mungkin kita adalah orang minoritas. Itu udah pasti ya, kalau dari sisi agama pun kita seorang minoritas ya. Di mana kita berada, mungkin kita dianggap seperti anak kecil. Dalam artian gak dianggap. Kalaupun ada di situ, ya udahlah gak berdampak apa-apa. Misalkan deh Bapak Ibu Saudara, di saat kita sudah punya keluarga ya, saya sih pengennya nanti ketika Milan sudah cukup umur, itu maunya apa yang dia mau atau mungkin keputusan kita bersama harus melibatkan anak kami. Ya, tapi kalau orang tua zaman dulu ya, saya mau berkaca dari orang tua saya sendiri gitu ya, mengambil keputusan segala sesuatu tuh hampir nggak pernah melibatkan kami. Ya karena apa? Dianggap apa sih kamu? Baru juga 12 tahun, baru juga umur 15 tahun,
nggak punya suara. Kalaupun mau berpendapat pun tidak didengar. Biasanya seperti itu. Nah, ini kan yang sama kan yang kita alami juga. Mungkin di dunia kerja kita gitu. Kita belum punya jabatan yang orang-orang bisa mau dengerin kita gitu. Mungkin kita baru fresh graduates di kantor kita. Mana mau sih orang dengerin gue? Mana mau sih rekan kerja gue dengerin gue? Mungkin di sekolah kita bukan orang yang populer. Ya gimana caranya dong? Mas David, kalau misalkan kita nih gak dianggap sama lingkungan kita, mana bisa sih kita memberitakan tentang firman Tuhan? Mana bisa sih kita jadi terang buat firman Tuhan? Halo, kita belajar loh dari seorang anak ini. Anak kecil ini mau loh. Seorang anak ini mau loh menjadi berkat. Bayangin ya Bapak Ibu Saudara, bisa dibayangkan gak? Kalau anak kecil ini dalam pikirannya, udahlah kayaknya gua mah diem aja deh di sini. Ada cerita ini gak? Ada mungkin ya, karena kan Tuhan Maha Kuasa ya. Tapi yang dipakai bukan anak kecil ini. Ada seorang anak ya, kenapa Alkitab bilang ada seorang anak? Berarti Alkitab tuh mau mention bahwa ini benar-benar seorang anak nih yang ngasih gitu. Bukan seorang yang sudah cukup umur, bukan seorang yang dewasa, tapi seorang anak. Yang dinilai gak bisa apa-apa. Kita merasa, oh ya saya gak bisa apa-apa nih. Tapi Tuhan bisa pakai kita. Amin. Tuhan bisa pakai kita dengan apa yang kita punya. Jangan merasa jabatan kita kecil. Jangan ngerasa kita gak pinter. Ya memang mungkin faktanya seperti itu. Mungkin ya faktanya seperti itu. Tapi anak kecil ini mau. Kita belajar dari satu firman Tuhan Bapak Saudara. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Firman Tuhan Yesus sendiri bilang, kita harus belajar dari seorang anak kecil. Anak kecil tuh punya rasa apa sih Bapak Saudara? Tulus. Ya gak? Dia gak punya maksud yang terpendam gitu. Tulus. Terus apa yang Tuhan mau? Belajar seperti anak kecil. Merendahkan diri, merendahkan hati. Biasanya nih kalau kita masih kecil, maksudnya dalam sisi mungkin ekonomi kita gitu, jabatan kita, pengaruh kita ini gak ada tinggi hatinya, gak ada sombongnya. Ya apa yang mau disombongin? Ya seorang anak kecil, ya harta kita masih kecil gitu ya, apa yang mau disombongin? Bapak Saudara, kalau harta kita sedikit ya menurut kita, terus kita sombongin, itu yang salah adalah mental kita gitu. Apa yang mau disombongin dengan apa yang kita miliki gitu. Kita belajar dari anak kecil, dari seorang anak kata Tuhan Yesus, untuk kita merendahkan diri, jadi rendah hati. Jadi it's okay. Kita semua di sini merasa yang paling kecil, it's okay. Gak masalah, itu fakta. Yes, itu fakta. Tapi kalau kita ya Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan ya, anak kecil, mungkin boys itu sekitar 12 tahun ya, 12 tahun ke bawah. Seorang anak kecil yang gak tahu apa-apa, bisa kasih makan 5.000 orang. There's something, ada sesuatu yang luar biasa. Jadi semakin kecil hidup kita dinilai sama orang lain ya, semakin besar dampak yang bisa kita berikan. Bapak Saudara, coba contoh ya, ini cuma contoh. Pada waktu Tuhan Yesus khotbah di situ, terus ada pengusaha roti. Ikut di situ ya ikut di situ. Terus kasih makan 5.000 orang. Something spesial gak? Enggak. Something spesial? Enggak. Tapi ketika anak kecil ini yang ngelakuin, dicatat namanya di Alkitab. Jadi kita jangan sekali-sekali
menganggap rendah diri kita. Karena kita kecil. Ingat, hal kecil yang bisa kita lakukan itu punya dampak yang besar. Jadi jangan takut, lu mah gak bisa apa-apa. Iya memang, oke gak apa-apa. Tapi gue mau nih melakukannya yang terbaik. Yang terbaik yang bisa gue lakukan. Saya yakin Bapak Saudara, dampaknya akan besar. Satu orang anak kecil, kita ada anak kecil sini? No, kan semuanya orang yang dewasa. Bisa bawa 10.000 ya berarti ya. Oke. Yang selanjutnya, fakta yang selanjutnya. Nah ini dia nih. Ini dia. Sedikit. Nah, kita tuh merasa ya. Bahwa kita tuh gak punya apa-apa. Kita ini gak punya sesuatu yang bisa ditawarkan sama orang lain. Kita masih hidup pas-pasan. Ya pas makan ada ya, pas minum ada, pas anak sekolah ada ya puji Tuhan. Tapi hidup kita masih pas-pasan misalnya. Gue belum sekaya Jeff Bezos yang punya Amazon. Kalau gue jadi Jeff Bezos mah, Mas, ya jangankan satu sekolah, ini satu Indonesia gue berkati juga duit gue gak habis. Bisa gue, tapi kan sekarang gue masih jadi orang biasa yang tinggal di Cendana Park. Kayaknya gak bisa deh gue. Gue gak punya apa-apa. Kalau anak kecil tersebut ya punya pikiran yang seperti itu. Punya pola pikir yang salah. Terlalu matematis, terlalu logika. Gak akan terjadi itu 5 roti dan 2 ikan itu. Disebutin loh. Alkitab bilang 5 roti dan 2 ikan. Hanya 5 roti dan 2 ikan. Alkitab sebutin. Alkitab tuh gak bilang ya ada beberapa makanan, di situ ada roti, ada ikan. Enggak. Tapi Izek 5 roti dan 2 ikan. Karena firman Tuhan ini kita, kalau kita punya sesuatu, jangan terlalu matematis lah. Hitungan kita tuh kadang beda loh sama hitungannya Tuhan loh. Kita belajar dari anak kecil nih, dia gak egois. Dia gak simpen tuh sendiri. Dia kasih. Firman Tuhan berkata apa Bapak Ibu Saudara? 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi maka pemberianmu akan diterima. Kalau, dicatat Bapak Ibu Saudara ya. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu. Bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan mau yang ada dalam diri kita. Tuhan bukan mau segini ya 2 juta per orang. Gak ada ayatnya. Tuhan mau yang ada dari diri kita. Kita punya 5 roti 2 ikan, sok atau kasih. Kita jadi karyawan magang di kantor, sok atau kasih yang terbaik buat kantornya. Kita sebagai nelayan seperti murid-murid Yesus, sok atau kasih yang terbaik. Jangan ngerasa sedikit. Ya memang faktanya sedikit. It's okay. Gak apa-apa sedikit. Firman Tuhan berkata yang ada pada diri kita. Gak apa-apa. Kasih sedikit juga gak apa-apa. Kita bisa jadi dampak yang besar. Gak ada hitung-hitungannya 5 roti 2 ikan bisa kasih makan 5.000 orang. Jadi bayangin itu ngasih 5.000 loh. 5.000. Ini baru 5.000 yang terhitung ya. Kan masih ada istri, masih ada anak kecil. Bayangin tuh. 5.000. Tapi anak kecil itu kasih loh. Luar biasa. Anak kecil tuh gak ngerasa, kayaknya gak mungkin deh. Dia gak egois. Dia gak egois loh. Luar biasa. Seperti yang sudah saya bilang di awal Bapak Saudara ya. Saya tuh merasa, ya puji Tuhan sih sekarang sudah tidak merasa seperti itu lagi ya.
ngerasa saya ini nggak bisa apa-apa. Bener, saya ngerasa saya tuh nggak punya bidang yang benar-benar saya tekuni gitu. Kalau Pastor Nathan kan beliau memang dari awal tipe orangnya adalah skillful pada bidang tertentu. Seperti akuntan gitu ya. Terus sekarang jadi pendeta, terus benar-benar didalami gitu ya. Nah saya itu bukan tipe orang seperti itu. Tapi saya punya pengalaman yang cukup membuat saya bersyukur sama Tuhan. Pada waktu COVID Bapak Ibu Saudara, itu kita semua menderita ya. Tapi sebenarnya saya hampir 11-12 sama kayak Konatan ya. Jadi menikmati masa-masa COVID ya. Kalau masa-masa sakit COVID justru enggak lah ya. Tapi masa-masa keadaan di COVID itu. Jadi WFH, terus digitalnya juga makin meningkat gitu ya. Nah pada waktu itu saya tuh kepikiran untuk podcast. Untuk podcast tentang keresahan saya sebagai orang Kristen. Jadi saya tuangkan di situ. Jadi ya tentang keresahan apapun lah. Kan kalau di Instagram tuh ada tuh ya sarkas soal ya gereja apa segala macam. Saya sih nggak ngomongin sarkas itu ya. Tapi saya ngomongin soal keresahan saya sendiri, soal kekristenan yang ada di sekitar saya. Nggak usah jauh-jauh. Itu saya ngerekam hanya pakai handphone, terus pakai earbud. Modal handphone, earbud, sama internet tentunya. Seadanya. Jadi saya punya podcast pada waktu itu, punya podcast yang saya suka juga melakukannya hal yang sama. Jadi ya udah ngelakuin aja se-nature mungkin gitu, sealami mungkin. Nah saya beberapa episode itu ya saya lakukan itu, suaranya juga nggak gitu bagus, biasa-biasa aja. Terus akhirnya saya download sebuah aplikasi yang bisa ngecek. Ini podcast saya nih sebenarnya siapa sih yang dengerin gitu ya. Sebenarnya saya nggak didengerin juga nggak apa-apa gitu. Karena itu ungkapan aja gitu. Ungkapan tuh saya juga mau belajar ngomong pada waktu itu. Jadi saya mau belajar untuk saya berbicara gitu ya. Saya kan sales, jadi harus oke gitu bicara. Jadi waktu saya dengerin podcast itu waktu saya buat podcast itu saya pasti dengerin ulang 1 kali 2 kali. Saya mau tahu nih salahnya saya di mana gitu ya, titik apa segala macam. Dan ternyata pas saya cek ya di aplikasi itu ya, sampai saat ini Bapak Saudara, itu yang dengerin 32.000 orang. 32.000 listener yang dengerin sampai saat ini. Ya. Tapi itu nggak membuat saya jadi tersentuh gitu, biasa aja itu malah. Itu malah kan ya biasa aja lah ya. terus tapi yang bikin saya sangat saya sangat merasa bersyukur gitu ya. Itu ada beberapa orang yang email saya. Ada pada waktu itu satu, Kak terima kasih ya sudah membangun. Saya pikir kok ada yang diberkati ya. Terus kan sekarang bisa komen-komen tuh, kalau di podcast tuh bisa komen. Ada beberapa komen gak banyak sih, di bawah mungkin 10 lah. Itu isi gitu, Kak kapan lanjut lagi. Wah thank you banget ya Kak udah ngasih berkat. It's something loh. Saya ngerasa saya gak bisa apa-apa gitu ya. Tapi ketika saya buat sesuatu, ada orang yang merasa diberkati. Itu hal kecil. Itu hal kecil yang saya punya, Bapak Saudara. Bapak Saudara bisa apa saat ini? Bisa jadi orang kantoran, ayo jadi berkat. Gak masalah kecil. Saya bilang gak masalah kecil. Tapi Tuhan buat jadi besar. Amin. Kalau kita serahkan semuanya sama Tuhan. Ya, kita serahkan semuanya sama Tuhan. Tuhan bilang apa? Semuanya buat Tuhan. 5 roti dan 2 ikan. Ada gak yang 5 roti 2 ikan? Terus kayak 1 gue ambil aja deh. Buat keluarga gue. Enggak, di sini Alkitab bilang apa? Semuanya. Meskipun kita punya kecil, kita sedikit, kita gak punya apa-apa. Tapi kalau kita serahkan semuanya sama Tuhan, jadi sesuatu. 5 roti 2 ikan, kalau gak dikasih ke Tuhan pada waktu itu, ya habis lah, paling 5 orang juga kelar itu. 5 roti 2 ikan, itu kan kayak 2,5 porsi ya, buat makan siang. Kelar itu mah. 10 orang juga habis itu. No. Dikasih Tuhan. Kuncinya apa? Kita berikan sama Tuhan. Yang kita punya kita berikan sama Tuhan.
Kita punya 5, jangan kasih 1. Kasih berapa? 5. Gak akan kehilangan, gak akan rugi. Kita jadi berkat tuh gak akan rugi. Bapak Ibu Saudara, 5 roti 2 ikan dikasih semua anak kecil itu. Sisanya berapa? 12 bakul roti. Sisanya aja tuh masih bertambah dari jumlah awal coba. Karena kasih ke Tuhan. Saya bilang gak apa-apa kita gak jadi yang terbaik, it's okay. Kita jadi seorang anak yang gak ada, it's okay. Kita punya sedikit, it's okay. Tapi kalau kita mau kasih semuanya sama Tuhan, Tuhan yang akan membuat mujizat dalam hidup kita. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara ya, kita ngejar untuk jadi yang terbaik. Tapi yang bisa kita lakukan, kita kasih yang terbaik. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Firman Tuhan berkata, apa Bapak Ibu Saudara? Dalam kelemahan kita, ya, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Sempurna. Dalam kekuatan, dalam kekayaan. Oh, no. Tuhan gak bilang itu. Tuhan bilang dalam kelemahan kita. Kita punya kelemahan semua di sini? Ya, kalau saya tanya nih, kita punya uang yang banyak saat ini? Oh, mungkin yang jawab sedikit. Kita punya kepintaran yang mumpuni saat ini? Mungkin yang jawab sedikit. Kita jago dalam bidang tertentu saat ini? Enggak, juga sedikit. Kita punya kelemahan saat ini? Nah, berarti Tuhan bisa pakai kita semua. Tuhan bisa pakai kita semua karena kita punya kelemahan di sini. Kesimpulannya Bapak Saudara, sekali lagi, janganlah kita mengejar menjadi yang terbaik. Karena somehow motivasi kita bisa salah. Tapi kita punya komitmen untuk memberikan yang terbaik. Ya, mau hasilnya seperti apa? Ya kita udah memberikan yang terbaik kok. Ini yang udah kita bisa punya untuk kita bisa berikan. Gak apa-apa, jumlahnya sedikit, it's okay. Kita mau jabatannya masih segitu, it's okay, gak masalah. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Amin Bapak Saudara untuk firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, untuk kesetiamu dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur ya Bapa, Engkau yang pakai kami Tuhan Yesus semakin hari semakin luar biasa. Untuk kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Engkau yang pakai kami meskipun kami orang gak pandang kami, orang mungkin menyempelekan kami. Kami dianggap mungkin seperti anak yang gak tahu apa-apa. Kami mungkin juga gak punya harta yang banyak. Kami gak sepintar orang lain. Kami gak punya bakat seperti orang lain mungkin. Tapi gak apa-apa Tuhan. Kami punya kelemahan. Nah, kelemahan inilah yang kami percaya Tuhan. Engkau yang berkuasa atas kelemahan kami ini ya Bapa. Engkau yang berkuasa Tuhan atas apa yang kami miliki pada saat ini ya Bapa. Kami punya ini aja Tuhan. Ini udah seluruhnya dari hidup kami. Kami memberikan waktu kami. Berikan tenaga kami, pikiran kami. Berikan uang kami, sumber daya kami, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami gak mau egois, kami gak mau simpan sendiri. Ini berkat yang luar biasa, keselamatan yang luar biasa yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Biar orang banyak tahu tentang Engkau. Biar kami boleh menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Ini doa kami Tuhan, ini kerinduan kami, Engkau yang pakai setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai-bagai kebajikan. Dan kita yang siap menerima berkat Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Limpahkan berkat rahmat-Mu, limpahkan damai serta-Ku, limpahkan kasih karunia-Mu di dalam Yesus Tuhan berjaya.